Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Samuel 12 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Lalu berkatalah Daud kepada Natan, Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Sahabat Kristus, beberapa hari ini kita disibukkan dengan pemberitaan seorang hamba Tuhan yang tersandung masalah karena ucapannya ketika berkhotbah. Entah maksudnya benar atau hanya bercanda, semua kita tidak tahu motivasi hati seseorang. Namun hari-hari ini masalah tersebut sedang bergulir meluas dan bahkan menjadi sebuah kasus. Beliau saat ini sedang sibuk meminta maaf ke sana kemari, bertemu berbagai tokoh supaya diampuni kesalahannya. Kita tentu mengapresiasi tindakan beliau yang meminta maaf pada beberapa tokoh nasional. Namun ada langkah yang sebaiknya bisa beliau lakukan. Sebagaimana Daud yang pernah berbuat dosa dengan mengambil istri prajuritnya. Daud ketika ditegur oleh Nabi Natan, dia tidak sibuk mencari pembenaran atau pembelaan ke sana kemari. Daud menanggalkan jubah kebesarannya. Dia dengan rendah hati berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dia sujud menyembah Tuhan dan meminta Tuhan mengampuni kesalahannya. Daud mencari Tuhan dengan segenap hati. Dia melakukan pertobatan ulang, sekalipun dia mempunyai nama besar dan kedudukan yang tinggi. Sahabat Kristus, langkah terbaik ketika kita menyadari kesalahan kita yaitu dengan bertobat ulang. Sekalipun kita ini sudah merasa mengerti hal-hal rohani, namun pertobatan kita akan membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita meninggalkan jubah kerohanian kita, meninggalkan gengsi dan nama besar. Bahkan kalau perlu berhenti sementara dulu dari pelayanan. Jangan alergi dengan kata bertobat. Kalau saat ini hidup kita melenceng dari firman Tuhan, semaunya sendiri, dan cenderung berbuat dosa, tidak ada salahnya mengambil langkah untuk bertobat, supaya Tuhan memulihkan dan memurnikan hati kita. Bertobat ulang kelihatannya membuat kita rendah di hadapan manusia. Kita akan dianggap sebagai seorang yang salah, munafik, dan diremehkan. Tidak apa-apa, namun kebesaran hati kita yang mau mengakui kesalahan di hadapan Tuhan akan membuat nilai hidup kita jadi lebih indah dan berkenan di hadapan Tuhan daripada di hadapan manusia. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu mengajarkan kami untuk kami bertobat ulang, mengakui setiap kesalahan kami, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika pada kami ditemui kesalahan, ketika pada kami didapati pelanggaran, ketika pada kami didapati kekeliruan, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun apapun yang kami lakukan. Ampuni kalau selama ini kami hanya berpikir nama besar kami, reputasi kami, atau situasi-situasi dalam hidup kami yang merasa bahwa kami sudah tahu banyak hal. Tapi saat ini kami mau belajar, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kami dikatakan ada sesuatu hal yang salah, tidak ada salahnya untuk kami merendahkan diri dan minta Tuhan mengampuni, membersihkan, menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kiranya hati yang penuh dengan kerendahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ditegur kami ngaku salah. Bila memang pada kami didapati kesalahan, tidak sibuk mencari pembenaran ke sana kemari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus,
pertobatan kita di hadapan Tuhan jauh lebih berharga daripada sibuk mencari perlindungan pada orang-orang yang terkenal dan terhormat, siapapun itu. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.